Ini adalah sebuah bukti bahwa di era Kolopaking III sudah ada penyatuan dua trakt besar di Kebumen. Tim Lentera Senja masih berada di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini, tim menuju ke desa Kalijirek, Kecamatan Kebumen, di mana di desa ini terdapat makam tokoh Cina yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Tan Ping Nio. Lalu, siapa Tan Ping Nio yang sebenarnya? Menurut catatan sejarah yang ditulis oleh Raden Tirtowonang Kolopaking, Tan Ping Nio adalah istri kedua dari Sulaiman Kertowongso atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Kolopaking III. Tan Ping Nio adalah anak dari Jenderal Tan Wan Sui yang berselisih pendapat dan melakukan pemberontakan yang gagal terhadap Kaisar Qinlong dari dinasti Qing. Akan tetapi, sebelum beliau mengadakan kudeta, beliau sudah menitipkan anak dan istrinya kepada sahabatnya, yaitu keluarga Li Benghu. Beliau itu putra dari Jenderal Tan Wan Sui dari Champa, yang karena adanya pergolakan politik di sana, Jenderal Tan Wan Sui kalah dan meninggal. Tapi sebelumnya sudah menitipkan anaknya yang bernama Tan Ping Nio ke sahabat karibnya, yaitu Li Benghu, untuk dibawa pergi. Pada saat terjadi huru-hara yang terkenal dengan geger pecinan pada tahun 1740-an, di mana terjadi pembantaian etnis Tionghoa oleh kekuatan VOC, Li Benghu dan Tan Ping Nio mengungsi ke arah timur hingga tiba di Kutowinangun dan bertemu dengan Kiai Honggo Yudo. Sekitar tahun 1740 terjadi geger pecinan, yang Li Benghu membawa Tan Ping Nio pergi ke arah timur menuju Kartosuro. Dan dari Kartosuro mereka berjalan ke arah barat sehingga mereka sampai ke Kutowinangun. Di Kutowinangun, Eyang Tan Ping Nio bertemu dengan Eyang Honggo Yudo dan kemudian mereka menetap di sana. Ketika terjadi peperangan dan penyerbuan selama 16 tahun oleh Pangeran Garendi, yaitu dari tahun 1741 hingga 1757, maka Tan Ping Nio bergabung dalam 200 pasukan Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Kolopaking II. Di sini ada kisah menarik di mana Tan Ping Nio menyamar menjadi seorang prajurit laki-laki. Sejarah perjalanan beliau, di samping beliau bergabung dengan pasukan yang Kolopaking kedua, di situ ada sebuah kisah yang cukup menarik, di mana karena sebuah kehebatan yang Tan Ping Nio yang pada saat itu menyamar sebagai prajurit laki-laki dengan bercadar dengan pasukan-pasukan beliau yang pilih tanding, sering mendahului pasukan yang Kolopaking III dalam menumpas para penjajah. Karena rasa takjub atas kehebatan Tan Ping Nio, maka Sulaiman Kertowongso membuat sebuah sayembara untuk membuktikan siapa Tan Ping Nio yang sebenarnya. Kehebatan yang Tan Ping Nio bersama pasukannya memancing kemarahan yang Kolopaking III, sehingga pada saat itu yang Kolopaking III membuat seperti sayembara. Apabila kamu seorang lelaki, maka akan dijadikan sebagai saudara. Tetapi ketika kamu seorang perempuan, maka akan dijadikan istri. Hingga pada akhirnya terjadi sebuah pertarungan antara Sulaiman Kertowongso dan Tan Ping Nio. Disinilah Tan Ping Nio mengalami kekalahan, hingga akhirnya Tan Ping Nio menjadi istri Sulaiman Kertowongso
atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Kolopaking III. Nah, kemudian di situ akhirnya terjadi pertempuran pilih tanding antara Eyang Kolopaking III dengan Eyang Tangpengnio, di mana akhirnya Eyang Tangpengnio kalah dalam pertempuran itu. Nah, pada saat pertempuran itu cadar beliau tersingkap, maka akhirnya Eyang Kolopaking III pada saat itu mengetahui bahwa sebenarnya Eyang Tangpengnio adalah seorang perempuan. Dari pernikahan Tangpengnio dengan Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Kolopaking III memiliki dua anak, yaitu Kiai Raden Endang Kertowongso dan Raden Ayu Mulatningrum. Sementara itu, makam Raden Ayu Mulatningrum berada di komplek pemakaman Sokarini. Berdasarkan catatan silsilah keluarga Tangpengnio, Raden Ayu Mulatningrum dimakamkan pada tahun 1906. Ini adalah makam dari Raden Ayu Mulatningrum, di mana beliau adalah putri dari Eyang Tangpengnio dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kolopaking III. Di sini kita bisa lihat bahwa makam beliau adalah makam kuno, karena pahatan-pahatan huruf Mandarin yang ada di makam ini pahatannya dalam, berbeda dengan pahatan-pahatan makam-makam yang baru. Kalau kita membuka catatan keluarga Tangpengnio atau silsilah dari Tangpengnio, yang Raden Ayu Mulatningrum itu dimakamkan sekitar tahun 1906. Dari kisah Tangpengnio dan Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Kolopaking III, kita bisa belajar banyak bahwa pada masa itu di daerah Banjer yang merupakan cikal bakal Kabupaten Kebumen sudah terbentuk sebuah toleransi yang sangat harmonis. Selain itu, ini adalah sebuah bukti bahwa di era Kolopaking III sudah ada penyatuan terah besar, yaitu terah Kolopaking dan terah Arumbinan. Ketika kita membedah perjalanan Eyang Tangpengnio dengan Eyang Kolopaking III, kita bisa banyak belajar hal tentang perjalanan beliau, bahwa pada saat itu di sekitar abad 17 atau sekitar 1740-an di Banjer yang merupakan cikal bakal dari Kebumen sudah terbangun sebuah toleransi yang sangat harmonis, di mana ditandai atau ditemukan penyatuan dua etnis, dua suku yang berbeda dengan sebuah pernikahan, yaitu pernikahan antara Kanjeng Raden Tumenggung Kolopaking III dengan Eyang Tangpengnio. Kemudian kita juga bisa mengambil pembelajaran dari sejarah ini bahwa salah satu dari istri Eyang Kolopaking III, beliau adalah putri dari Kanjeng Raden Tumenggung Arumbinan II. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa di era Kolopaking III sudah ada penyatuan dua terah besar di Kebumen. Jadi sebuah semangat yang bisa kita teladani di era sekarang, bahwa tidak ada sebuah perbedaan pada saat kita mencari sebuah persamaan. Jadi penyatuan dua terah besar ini mudah-mudahan membawa semangat untuk masyarakat Kebumen pada khususnya untuk kedepannya. Demikian sekilas sejarah perjalanan Tangpengnio beserta ayah angkatnya, yaitu Li Penghu, yang menjadi tauladan adanya toleransi antar etnis atau suku. Nantikan kisah-kisah selanjutnya masih di Lentera Senja.